Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya sedang bersama Kak Fahmi. Oke, maksud dan tujuan saya di sini aku mau wawancara nih, yaitu sebagai tugas syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah negosiasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurski Ramadhani, mahasiswa Polteknaker angkatan 2024 dengan NIM 10202405. Oke, di samping saya ini sudah ada salah satu orang penting di KAI Service atau PTM RSK Multi Usaha. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak. Oh iya Pak. Salam semuanya. Perkenalkan nama saya Abdul Fahmi. Biasanya dipanggil oleh rekan-rekan itu Pak. Saat ini saya bekerja di PT RSK Multi Usaha yang sama-sama sebagai Human Capital Specialist Social Benefit. Oke Kak. Oke, itu dia perkenalan dari Kak Fahmi selaku Human Capital di PT RSK Multi Usaha atau KAI Service. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Oke, di sini aku mempunyai beberapa pertanyaan nih buat Kakak sebagai Human Capital di PT RSK Multi Usaha. Kayak yang pertama di sini nih Kak, kalau bicara soal karir nih, pasti ada cerita menarik di baliknya ya Kak. Nah, bisa diceritakan nggak sih Kak perjalanan Kakak dari dulu sampai sekarang menjadi posisi Human Capital saat ini? Oh iya, pengalaman menarik. Iya, kayaknya menarik sekali. Jadi kalau bicara pengalaman tuh sampai saya di posisi ini, awal mulanya itu saya mulai karir dari posisi magang. Nah, waktu itu saya mulai karir magang itu pertama kalinya saat masih kuliah di Polteknaker di semester 5 gitu. Jadi ketika semester 5 seingat saya ya, nggak salah tuh sebelum masuk periode magang 1 bulan atau 2 bulannya lah, sebelumnya ya 1 bulan itu saya magang di situ. Nah, di situ saya magang sebagai Human Capital dan 1 bulan itu sebagai rekrutan. Nah, kemudian di bulan berikutnya saya magang 9 bulan. Di pertama kali magang itu 6 bulan. yeah. Bulan pertama itu sebagai rekrutan, yang berikutnya langsung dipindahkan sebagai magang teror atau penggajian, mengurusi gaji karyawan. Semenjak saat itulah saya langsung terspesialisasi gitu kan. Dari situ jenjang karir saya jadi sebagai officer, kemudian compensation and benefit staff, dan kemudian sampai sekarang kayak capital compensation and benefit. Tuh guys, dimana cerita dari Kak Fahmi ini sangat menarik. Beliau ini adalah alumni dari Politeknik Ketenagakerjaan, dimana Kak Fahmi ini adalah mahasiswa angkatan pertama ya Kak di program studi manajemen sumber daya manusia, dan beliau ini adalah Human Capital, dimana sebelumnya itu dia magang saat menjadi mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan, dan sampai saat ini sudah bekerja sebagai karyawan tetap ya Kak. Ya. Oke, itu sangat menarik sekali guys, dimana Kak Fahmi ini adalah mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan, dimana program studi sama dengan saya di manajemen sumber daya manusia. Mungkin lanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Belakangan ini kita sering nih Kak konten-konten sosial media atau konten kreator yang memberikan tips atau cara bagaimana lolos tes seperti psikotes, tes interview atau wawancara dan sebagainya. Menurut Kakak sendiri nih Kak, bagaimana fenomena ini? Dan apakah hal seperti ini sangat beresiko membuat hasil tes menjadi sangat kurang valid di perusahaan? Oke, tergantung ya. Jawabannya itu tergantung. Jadi kadang tuh gini, kendala justru malah ada di HR ya. Karena HR juga menemukan kendala kayak misalkan kita butuh posisi apa gitu kan. Contoh lah kita SDM itu posisi di bagian rekrutmen gitu kan. Ternyata CV yang dikirim oleh kandidat itu kadang tidak on point gitu ya, tidak sesuai dengan posisinya. Kemudian apa yang ditampilkan pengalamannya juga tertuju pada yang dilakukan gitu. Jadi
on point. Kemudian saat psikotes juga ditemukan banyak kandidat-kandidat tuh yang nggak siap gitu, datang aja gitu, tidak mempersiapkan dari segi penampilan, kemudian dari segi dia menyelesaikan psikotesnya, dan kemudian dari masuk ke wawancara juga jawabnya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, itu yang menjadi isu di HR tersendiri. Nah, ketika ada suatu konten atau materi yang disampaikan oleh para influencer, ya kita lihat itu ada video YouTube, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya macam itu, di satu sisi kita sangat terbantu dalam hal edukasi, edukasi. Kalau memang itu maksudnya tersampaikan edukasinya kepada masyarakat, kepada orang-orang banyak, dan bahwa ada dalam bentuknya tips, ya kayak tadi kan, untuk cara bagaimana kita menyiapkan CV, kemudian menyiapkan potensi untuk menyelesaikan psikotes dan wawancara dan sebagainya, itu sangat terbantu. Tapi kalau ternyata yang disampaikan para influencer itu secara jawabannya saja, bagaimana dia harus menjawab ini, jawabnya sih A, B, C, D, dan sebagainya, itu saya rasa memang kurang efektif, dan itulah pemahaman yang keliru di situ. Jadi saya mah as long as atau sebatas itu edukasi, tips berupa edukasi dan pemahaman itu membuat banyak masyarakat paham akan hal tersebut, jadi nggak apa-apa, bagus kalau gitu. Justru malah itu terbantu untuk HR. Tidak, yang membuat tidak validnya itu adalah ketika para influencer atau para kreator itu menciptakan suasana yang dimana dia memberikan jawaban secara langsung. Nah itu guys, dimana pertanyaan tadi yang saya tanyakan dari jawaban Kak Fahmi ini, menurut Kak Fahmi itu ada poin plus dan minusnya. Dimana poin plus dari seperti yang kita lihat, kayak konten-konten yang memberikan tips atau cara lolos psikotes atau tes interview atau wawancara, itu menjadi edukasi bagi para masyarakat atau para pencari kerja di dunia kerja. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan ketiga nih Kak. Mungkin ini langsung pada poin penting, di mana soft skill seperti negosiasi nih Kak sering disebut sebagai kunci sukses, apalagi dalam menyelesaikan masalah. Nah, menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih keterampilan atau soft skill negosiasi dalam dunia HR atau human capital di perusahaan? Negosiasi itu menurut saya ada di segala aspek, bahkan dalam hal yang tidak profesional juga ada negosiasi gitu. Kita mau ke pasar ada negosiasi, kita mau beli sesuatu apapun itu ada negosiasi. Tapi dalam hal profesional, terutama di profesional di dunia HR tadi kamu katakan, tentu saja itu sangat penting gitu ya. Apa sih contohnya, misalkan kita yang HR terlibat dalam skill negosiasi kan, ya dari itu lah, pokoknya dari awal sampai akhir, dari proses hiring sampai retire itu semua ada proses, ada di mana skill di dalam itu ada negosiasi. Kita tahu di rekrutmen aja kita membuat janji kepada kandidat untuk mengalokasikan jadwal untuk psikotes, wawancara, kemudian di saat di proses tahap wawancara tersendiri juga ada negosiasi dalam berupa negosiasi gaji, BKM, kita berapa, terus kita ada berapa dan sebagainya. Nah, terus juga di perselisihan hubungan itu juga ada tahap negosiasinya. Jadi negosiasi itu di HR terutama yang dibahas itu sangat penting, dan seluruh aktivitas HR end-to-end-nya dari awal sampai akhirnya itu sangat sudah ada lah negosiasi. Karena kan tujuan utama dari negosiasi itu kan adalah mencapai kesepakatan, mencapai kesepakatan atau win-win solution kalau ringan seperti itu. Jadi itu sebenarnya pasti penting. Nah itu guys, dimana dari pertanyaan saya mengenai soft skill negosiasi dalam dunia HR itu bagi Kak Fahmi selaku human capital sangat penting, dan itu adalah salah satu skill yang harus kita miliki untuk menjadi seorang HR maupun karyawan atau bagi kita yang ingin bekerja. Kemudian saya ada pertanyaan Kak terkait dengan negosiasi yang tadi saya tanyakan. Tantangan apa sih menurut Kakak yang paling sulit selama bernegosiasi? Nah, dan bagaimana cara Kakak untuk mengatasinya dari negosiasi itu sendiri? Tantangan yang pasti paling sulit dan paling utama itu pasti mencapai kesepakatannya. Jadi kalau kita susah mencapai kesepakatan itu udah challenge banget sih ya. Nah biasanya contohnya nih kayak tadi kita bicara tentang wawancara kandidat, kita over atau kita tawarkan. Ini misalnya kita over dia dengan gaji 7 juta, gitu ya. Kemudian si kandidat minta untuk
8 juta dengan alasan make sense yang masuk akal gitu ya, kayak hitungan dia tentang jarak dari rumah ke kantor, transportasinya berapa, terus juga penginapannya atau tempat tinggalnya dia kalau memang dia mau kos dan lain sebagainya. Nah itu masih make sense kan. Jadi kita gimana nih ketika kita tidak menemukan kesepakatan, ini kan ada tantangan challenge di sini. Jadi kita berusaha untuk memahami apa yang tadi dapat orang pihak lain pada asalnya, kalau yang dalam teori negosiasi pihak lain itu yang membutuhkan itu apa. Kemudian dari pihak kita adalah bisa berkompromi dengan kebutuhannya mereka. Atau dengan hal itu kita bisa tawarkan lagi gitu kan. Itu ya, tekniknya adalah kita menawarkan lagi, oke baik, dengan yang kalau misalkan energi yang sama katakanlah 7 juta tapi diberikan mes gitu kan, diberikan tunjangan transport dan sebagainya, maka dia berkenan atau dikatakan semacam kayak benefit makan siang, mungkin asuransi dan lain sebagainya. Dan itu sampai kita menemukan titik temunya yaitu menuju kesepakatan. Terus yang paling penting adalah catatannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan skill komunikasi kita. Gitu, itu yang paling penting dalam negosiasi, itu pasti kaitannya dengan skill komunikasi. Barangkali ya, yang namanya kayak biasanya kalau kita bicara dengan negosiasi pasti kaitannya dengan skill komunikasi persuasif, ya kan? Bagaimana caranya orang itu bisa tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Itu kan cara teknik yang persuasif gitu kan. Barangkali dengan cara teknik ini persuasif itu kurang efektif gitu kan. Ada juga dengan teknik yang koersif gitu kan, dengan cara menunjukkan kutip ya, kutip berupa ancaman atau hukuman, itu bisa malah lebih efektif untuk dalam skill negosiasinya. Gitu sih. Nah, untuk jawaban dari Kak Fahmi itu sudah sangat memberikan kita insight bagi mahasiswa seperti saya, di mana tadi sudah dijelaskan Kak Fahmi bagaimana sih tantangan yang sulit selama proses negosiasi dan cara-cara yang dilakukan oleh Kak Fahmi selaku mentor kita. Selanjutnya apa, ada pertanyaan nih Kak, gimana sih Kak tips spesial dari Kakak agar mahasiswa seperti saya dari Polteknaker bisa lebih siap bersaing dan lolos ke perusahaan yang kita inginkan? Oke, sederhana sih ya, kalau dari saya sih sebenarnya mahasiswa itu fokus dengan nilai akademisnya, gitu kan, perbagus IPK-nya itu penting, walaupun memang ada katanya ya, katanya di luar sana dan IPK nggak penting dan lain sebagainya, tapi menurut saya sekalian mengejar akademis juga itu penting. Kemudian akan juga perlu berperan aktif dalam segala aktivitas yang ada di kampus ya, dalam bentuk kan kalau diselenggarakan organisasi mahasiswa, terlibat aktif dalam bentuk kepanitiaan itu di kampus, karena itu untuk memancing soft skill-nya teman-teman, gitu kan, dari segi sosialnya, komunikasinya, kemudian leadership-nya dan segala macam. Itu tuh penting. Kalau di sini seperti itu tipsnya, karena dengan teman-teman bisa memanfaatkan potensi teman-teman gitu kan dalam segi akademis dan non-akademis, itu modal sangat-sangat juga ya untuk teman-teman bisa bersaing di dunia kerja nanti gitu, karena punya pengalaman yang bisa kita offer atau bisa tawarkan kepada pihak perusahaan adalah pengalaman kita semasa kuliah gitu kan. Pengalaman semasa kuliah itu ya dengan dibuktikan atau portfolionya adalah bisa bagus gitu. Nah itu guys, dari Kak Fahmi selaku HR dan sudah berpengalaman nih di dunia kerja, dimana tips dari Kak Fahmi ini menjelaskan pentingnya kita meningkatkan akademis atau nilai dari IPK selama kita berkuliah, dan kita juga harus selalu berperan aktif dimana di dalam organisasi kampus atau kegiatan-kegiatan yang mendukung skill ataupun meningkatkan kompetensi dari diri kita sendiri ya Kak. Nah, yang terakhir nih Kak, setelah kita ngobrol bareng hari ini, mungkin ada kesan dan pesan nggak sih Kak buat kami atau Kakak yang ingin sampaikan khususnya untuk mahasiswa Polteknaker? Ya, kalau pesan saya sih untuk mahasiswa ya, saya cukup bangga melihatnya karena sejauh ini saya lihat aktif, mahasiswa sekarang tuh aktif ya, tentunya aktif dalam berkarya, tentunya saya perhatikan di media sosial gitu kan, kemudian aktif juga dalam menghubungi alumni dalam untuk belajar ya, tentunya ya, belajar, mencari sumber informasi, ilmu dan lain sebagainya. Kalau pesan sih ya sama sih, pesan saya sih saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa untuk coba mencari sumber ilmu di luar kelas gitu. Kita sudah mendapatkan ilmu dalam kelas, ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, kita percayalah
salah satu contohnya misalkan kita diskusi kita berjalan dengan teman-teman mahasiswa di universitas lain gitu kan, kemudian kita berdiskusi gitu kan dengan angkatan-angkatan alumni sebelumnya gitu kan, itu sangat bagus karena dari situ kita bisa membangun jejaring. Dari jejaring itu justru malah banyak manfaat teman-teman untuk melangkah atau memulai awal karir. Oke guys, itulah dari Kak Fahmi penyampaian atau jawaban yang sudah saya tanyakan mengenai negosiasi ataupun profil dari Kak Fahmi sendiri sebagai human capital atau HR. Nah, mungkin kesimpulannya di sini yang pertama itu Kak Fahmi sudah menjelaskan bagaimana awal karir dari mahasiswa Polteknaker terus sampai magang ya Kak di perusahaan yaitu PT RSK Multi Usaha, kemudian diangkat atau bekerja ya Kak, lanjut bekerja sebagai human capital. Terus juga pesan dari kakak tadi itu kita juga harus membangun jejaring atau relasi, meningkatkan relasi tidak hanya dari kampus kita sendiri, melainkan kita juga harus jejaring dengan teman-teman di luar kampus seperti universitas atau politeknik yang lain. Mungkin itu saja dari kakak dan pertanyaan yang saya tanyakan kepada Kak Fahmi. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih Kak Fahmi selaku Human Capital PT RSK Multi Usaha atau KAI Service yang kalian tahu. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan di hati kakak ya Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.